Boleh nanya yang agak privasi sedikit nggak? Boleh BJ. Alfred kalau sekali nampil berapaan? Sekali nampil, ya itulah domain ini BJ. Pandainya nilai yang negatif aja, nggak bisa ngambil positif aja sedikit, udahlah. Cukup lah, atau lihat aja, tidak usah komen kayak gitu ya kan. Mungkin Alfred ini mungkin lah musisi yang paling banyak dibenci di dunia mungkin lah ya. Wow. 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 Kenapa tuh? 4, 3, 2, 1 still on my mind. Halo BJ. Siapa namanya nih? Nama panggung atau nama kenalan nih? Nama KTP. Nama KTP aku Muhammad Hafiz Al-Fatih. Oke, ya Muhammad Hafiz Al-Fatih. Hafiz Al-Fatih atau yang dikenal sebagai Alfaid. Oke. Thank you. Thank you, Bis, sudah berada di mejanya Jimmy Brainstorming. Sama BJ, makasih sudah ngundang. Oke. Kemarin udah dikasih tahu juga sama Yoga. Alfred lah bang katanya, gitu. Ya Alfred lah, tapi dia nggak ada di sini. Nantilah kapan-kapan ada waktu kita komunikasikan, gitu. Ternyata sudah datang di sini karena kebetulan membawa anggotanya tadi. Mau ya nganterin mereka berdua? Lagi suntuk aja BJ. Iya. Apa proyek terakhir nih? Kayak gitu. Proyek terakhir BJ, batal semua nih corona BJ. Apa karya nggak? Oh, karya-karya masih BJ. YouTube lah BJ. YouTube aja ya. Masih di YouTube. Masih main di YouTube, cuma agak jarang BJ. Video terakhir kapan? Tadi malam. Tadi malam. Waduh, nggak masuk pula notifnya. Aku padahal udah subscribe loh, betul. Sumpah serius, sudah. Nih, loncengnya tak Sudah loh. atau Aduh. di unsubs. Enggak. Coba ya aku tengok ya. Aku apa ini? Udah aku subscribe loh. Oke, tidak ada koneksi. Oke. Aman. Oke, Bis. Oke. Welcome to my channel. Jimmy Brainstorming Podcast. Main kali ya. Oke. Ada suatu pertanyaan yang ada di kepala nih seorang Jimmy Brainstorming nih, Bis. Apa itu BJ? Setelah berkiprah di musik ya kan, di band kemarin. Ada dulu main band metal kan? Ya. Apa nama itu? Seven Deadly Sin. Oke, itu. Acara yang dibuat oleh BJ. Enggak, itu dulu sih. Dulu ya. Let's begin be bygone kan gitu. Udahlah, mulailah hidup dengan yang baru gitu. Lupakanlah yang dulu tuh. Pengalaman. Jadi kan sekarang batu loncatan untuk yang sekarang. Nah. Tapi di sini sekarang kan udah dengan musik baru, tampilan yang baru, Alfaid. Genrenya EDM. EDM. Electronic Dance Music. Elektronik Dance Music. Untung tidak elektronik death metal. Oh, bisa juga tuh kan. Kolaborasi. Maya sama brainstorming ajab. Oke, forget it. Jadi gini, Bis, ada suatu pemahaman kawan-kawan sedikitnya yang masih berkecimpung di dunia musik. Kemarin kita buat podcast itu sama si Endro. Iya benar. Banyak komen-komen yang bilang itu narasumbernya begini. Kemudian yang Jimmy Brainstorming pun mengiyakan kata narasumber ya kan. Seharusnya aku nih katanya tidak berpihak kepada narasumber Sebagai penengah ya. sebagai penengah katanya. Tapi memang itulah sepertinya kenyataan yang di lapangan yang dirasakannya. Ya, benar. Tapi kan ini kan hanya bentuk dari rasa kepeduliannya tadi, kawan tadi si Endok tadi ya kan, untuk menyikapi musisi Duma ini ya kan. Berkecamuklah kawan-kawan yang lain kan, di komen-komen tuh banyak yang bilang begini ya kan. Apalagi ada komentar netizen tuh, ada salah satu nama mungkin fake mungkin kan, panjang kali itu komentarnya Negatif komennya. Iya, tapi itu awak biarkan aja ya kan, tapi ternyata udah dihapus dia. Ya itulah domain ini BJ. Pandainya nilai yang negatif aja, nggak bisa ngambil positif aja sedikit, udahlah. Cukup lah, atau lihat aja, tidak usah komen kayak gitu ya kan. Main hantam aja. yang membuat mereka itu bisa seperti itu menurut Apis gimana? Mungkin mereka cari perhatian BJ. Caper. Jadi kalau kita jadi negatif kan kita sakit hati, kita komen, dia dapat perhatian. Ini caper aja BJ. Menurut aku seperti itu. Itu mereka mungkin apakah mereka itu
terlibat dalam musisi Dumai atau tidak? Itu kurang tahu BJ. Maksudnya terlibat dalam pelaku musik atau tidak? Kalau aku sih positif aja BJ, kayaknya enggak BJ. Enggak. Karena aku masih meyakini musisi Dumai ini masih oke-oke. Tidak negatif-negatif lah. Itu ya. Tapi gini kenyataannya sih, Fis. Banyak juga karya-karya kawan ini teman-teman ya kan, seperti siapa kemarin ada si Yayat apa namanya Submarine. Channelnya apa itu? Channelnya Lube Musik. Loop TV. Itu keren tuh BJ. Loop TV kan. Loop TV kan? Lube Musik. Loop musik terus yoga ya kan, sudah kita panggil kemarin, sudah kita ceritakan. Tapi yang penting dia si yoga ini menceritakan positifnya tentang musik Dumai dan tidak mau ikut-ikutan dengan dinamika yang terjadi di musisi Dumai ini. Tapi ya kan yang kita miriskan sekarang ini, musikalitas di Dumai ini kan sudah banyak band-bandnya ya kan, termasuk Apis sendiri, Alfred yang sudah beberapa kali mengeluarkan album mengeluarkan video di channel ya kan, karya-karyanya, kemudian sudah banyak melalang buana dalam beberapa panggung event ya kan. Dalam acara-acara panggung itu ada nggak kisah-kisah yang paling menyedihkan? Mungkin BJ udah mendengar juga kan BJ. Mungkin Alfred ini mungkin lah musisi yang paling banyak dibenci di Dumai mungkin lah ya. Wow. Wow. Kenapa tuh? Kok pura-pura nggak tahu? Enggak. Yang dua-dua ini dibenci juga enggak? Oh enggak, mereka cari aman. Makanya situ featuring, aman mereka. Oh gitu. Ya. Yang dibencinya menurut Apis apa? Tapi dibenci oleh siapanya sebenarnya nggak tahu BJ. Ya kita nggak usah. Telinga lah BJ. Alfred ini sombong, Alfred ini sok, Alfred ini ada banyak orang dalam. Karena nggak tahu lah ya BJ, rezeki mengundang Alfred. Pas sampai Dumai Expo, band-band mungkin nggak tampil, Alfred yang nampil. Itu nggak tahu lah kami kenapa ya. Mungkin kemarin kan band tidak ada. Lalu acara-acara macam acara yang kemarin kita yang polisi. Oh, milenial. Milenial. Itu juga banyak katanya itu Alfred yang punya acara, kita tak bisa nampil di sana. Padahal kita diundang kan BJ. Kita sebagai kita nggak tahu apa-apa. Ya udah gitu. Itu banyak cibiran dan makian. Iya, cibiran. Dihina juga. Iya, apalagi panggungnya juga berbeda kan. Di sosial media ada juga tuh yang ngomen-ngomen. Sempat BD. Wih. Sempat. Wih. Di DM, YouTube. Komen-komen YouTube. Kalau main YouTube aku hapus aja. Kalau DM ya biar aja, nggak usah dibalas. Iya. Jadi gini, bagaimana Apis bisa bertahan dari tamparan seperti itu segala macam itu sampai sekarang ini? Kalau aku gini ya BJ. Aku bermusik juga untuk fun. Jadi bukan untuk memikirkan orang lain. Untuk bahagian diri sendiri kan. Kalau macam BJ main musik masa untuk memikirkan orang lain? Iya kan? Jadi aku buat musik, penting aku bahagia dulu. Kalau orang lain nggak bahagia ya nggak apa-apa gitu. Karena aku untuk bahagian diri aku. Aku dapat job, alhamdulillah. Nggak munafik juga, kita butuh duit. Apalagi kita bicara ke belakang dulu ya BJ. Dulunya aku band, tiba-tiba sekarang cari yang beda lah ibaratnya kan. Ya itu cari beda bukan munafik, kita cari lahan mana yang bisa dapatkan uang. Jadi kalau band di Dumai banyak yang hebat gitu kan. Kalau aku mungkin kalah lah sama mereka. Jadi aku cari mana lahan yang bisa Jadi aku main di elektronik lah. Kalau elektronik biasanya DJ kan, DJ di klub-klub. Jadi aku coba di wilayah band tapi elektronik dengan anding dua vokalis hebat ini, Tufas. Ada Nina pacar aku. Iya, gitu. Ada Penny. Iya. Beda aja, peduli amat. Gitu. Jadi ini, Pis, begitu banyaknya hinaan segala macam ya kan. Haters, ibaratnya seperti itu ya kan. Bukan ibarat, udah haters ya kan. Udah haters ini seperti Apis ini yang komen di belakang ya kan. Ya, komen belakang. Ada nggak sebuah bentuk perlawanan Apis untuk melawan mereka, membuktikan kalau Apis itu tidak seperti yang mereka katakan? Oh, ada BJ. Kalau banyak itu komennya merusak lagu. Jelek lagu kau buat jadinya. Jadi ini tidak ada karya kau. Andainya lagu orang aja, aku buat karya.
alhamdulillah, entahlah ada suka itu tidak, lingkungan aku menyukainya. Aku buat karya. Karena karya itu relatif ya, mau disukai atau tidak itu relatif. Kalau untuk merubah lagu, buktinya aku masih dipanggil. Kalau misalnya nggak dipanggil, kalau misalnya memang jelek, berarti aku nggak dipakai lagi. Iya. Gitu. Ternyata Masih pakai. Oke. Cemana ya kan? mantap. Ya kan? Alfred nih. Bukan Faisal nih. Tahu bilangin nggak muka Faisal yang mana? Gak usah. Setiap video gua ada terus nama Faisal. Harus gitu ya. Iya, tapi orang pasti tahu di mana yang mana Faisal nih, yang mana Faisal nih. Nanti tahu tuh. Jadi musisi Indonesia sekarang bagi aku udah mantap-mantap aja. Udah relatif. Kayaknya udah mau menunjukkan diri lah, taringnya udah menunjukkan di sosmed, apalagi kan macam ada Bang Yayat, Yoga, ada juga yang beat rapper MC Kumis. Oh iya. Mereka udah menunjukkan juga. Jadi genrenya Vexera. Vexera, genre juga banyak kan. Jadi udah keren-keren masih gigi aku. Kalau dulu kan ibaratnya masih malu-malu gitu. Mungkin nggak di panggung, kita di sosmed kita. Bagi aku udah keren. Iya. Tapi gini, Pis. Elektronik dance musik melibatkan DJ. Iya, sedikit. Kenapa di di musiknya Alfred ini ada yang petak-petak tuh apa namanya? Papan catur aja ya. Launchpad. Hah? Launchpad. Oke. Di situ banyak kawan-kawan berpikir, ya kan? Ini bukan kawan-kawan awak juga kan. Maksudnya yang di luar juga ngomong. Ada juga kawan aku kemarin yang di luar kota, ya kan. Mirip Alan Walker nih Bang katanya. Ya, mana tahu kita, ya kan. Iya. Coba bisa Apis jelaskan enggak? Kalau aku sama Walker senang kali aku, Bang. Dunia mainnya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya Dumai kan masih enggak orang Jawa aja taunya Riau itu Pekanbaru. Ya kan? Iya. Nah, kita Dumai dibilang Alan Walker. Bangga kali. Paten kali, ya kan. Tapi ada juga sih yang bilang yang di daerah tempat aku main sekarang ini kan. Yang bilang juga ini mirip siapa? Si JJ mana? JJ Gitar Addict. Ada video JJ Gitar Addict tuh. Instrumen musik itu ada yang pakai launchpad itu. Tampilan performnya sama dengan tampilannya siapa? Alfred ini katanya. Itu enggak tahu gue. Enggak tahu ya. Enggak kenal itu. Enggak kenal aku aja. Itu mungkin karena kebetulan aja ya. Kebetulan aja. Itu dibilang sama kawan ini kan. Aku nggak tahu aku baru kenal juga sama siapa ini, si Alfred ini aku bilang, ya kan. Kenapa berani aku bilang gitu kan? Yang aku kenal selama ini ya Hafiz. Oh ya. Bukan Alfrednya. Alfred ini selama ini yang aku kenal ya pas di pertama kali nampil di Setara Nada. Oh, Setara Nada ya. Ya kan? Ya, situ aku taunya, oh ini orang si Hafiz. Nah, kemudian baru di acara di Millennials Road Safety itu. Nah, itulah dia. Kemudian setelah aku tengok di YouTube ada beberapa karya yang dibuat oleh Alfred. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi udah dibilang kan. Tadi Hafiz sudah ceritakan kalau musiknya Alfred ini adalah EDM. Ya. Ada satu video yang aneh. Apa tuh? Akustik dia. Akustik? Oh iya BJ. Ya kan? Ya. Coba jelaskan. Itu lagu ciptaan sendiri kan? Itu memang aku menunjukkan aku tuh asalnya dari main di mana gitu. Dari juga ide aku juga sebut di YouTube aku tuh produser, arranger, pencipta lagu lah ibaratnya, pembuat lagu musik juga. Jadi aku juga nggak hanya nge-stuck di sini di EDM nih. Karena nggak semua orang juga menyukai EDM kan. Jadi aku juga kemarin aku main koplo malahan. Ada di channelnya? Di channel nggak ada, di IG Instagram aku ada. Ya? Nampil tapi koplo. Nggak EDM sama sekali. Karena kita juga harus menengok pasar juga kan BJ. Jadi kalau akustik itu kan kita harus nengok pasarnya juga. Jadi aku juga menunjukkan kalau aku tuh universal, bisa di mana aja. Karena ya harus kayak itu ya BJ menurut aku. Harus berkembang. Nggak hanya nge-stuck di satu tempat. Memang untuk performnya EDM, orang mengetahuinya EDM. Tapi untuk berkaryanya aku bisa di mana aja. Gitu. Di metal juga bisa. Metal bisa. Kemarin aku sempat bukan cover, lagu ciptaanku featuring MAB. Oh. Metal. Ada ya? Ada, cuma belum
Udah mau selesai lah. Orang tuh mau buat album. Nggak ada lagu yang bla 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 ya. Bla 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 featuring MAB. EDM metal. Mantap. Gitu. Pasti ada Abang keren. Pasti ada campur tangan si personalnya ini sama Apis. Alhamdulillah. Ya kan personil dari MAB. Ada. Ya kan? Mantap. Ditunggu tuh. Ya. Ya biar bisa meramaikan belantika musik Dumai. Ya, betul. Keren. Nah, setelah kita dengarkan tadi cerita dari Apis sendiri, kalau Dumai ini ternyata banyak sekali orang-orang yang memojokkan Apis kan gitu. Banyak kali yang nggak senang dengan apa yang Apis ciptakan, karya-karyanya termasuk seperti itu. Untuk melawan, membuktikan apa kata-kata mereka ini, ada nggak perubahan yang bisa Apis ciptakan? Oh, mungkin gini aja. Setidaknya gini, ya kan? Kita tidak usah melawan mereka itu dengan kata-kata. Ya. Kalau mereka itu melawan komen dengan kata-kata, kita ngapain kita dengan komen? Capek aja. Iya kan? Nanti dibalas lagi. Debat kusir jadi ya. Iya. Gini terus. Akhirnya sakit hati sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau aku sih Triknya apa? Langkah-langkahnya apa? langkah-langkahku ya sebenarnya kita kembali lagi. Kita di sini nih untuk ngapain sih? Kita. Kalau kita di sini nih untuk menyalurkan hobi, bakat, ya udah, ngapain kita harus. Memang sih komentar tuh perlu, kritikan. Kalau bisa tuh kritikan yang membangun gitu. Tapi kalau misalnya kritikannya cuma untuk menjatuh-jatuhkan aja, ya udah biarin aja. Kalau misalnya kritikan membangun, oke kita terima gitu. So kita lihat dulu. Seharusnya kok kayak gini. Saran lah ibaratnya ya. Itu kita terima. Jadi kita tetap berkarya aja. Mau jelek, mau buruk, itu hasil kita. Kalau misalnya jelek, berarti kemampuan kita masih di situ. Kalau misalnya orang bilang jelek karya kau, berarti kemampuan kita masih di sana, belum bisa memuaskan dia gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa komen jelek, ada juga yang bagus, alhamdulillah kita senang gitu. Kita lakukan yang karya aja, tunjukkan sama karya. Karena karya itulah bisa melihat kedewasaan kita dalam menyikapi pergolakan ini kan. Iya, BJ. Itu dia. Karya itulah kita lawan. Karya aja, BJ. Ya udah, apapun ceritanya ya awak berkarya. Nggak usah bahas-bahas yang lain lah. Awak mau balas komentar dia, ya kan? Nggak usah. Itu tadi debat kusir jadinya. Nah, yang penting dalam pergerakan yang dilakukan oleh Alfred ini, yang jelas adalah untuk membangun potensi Dumai sendiri. Iya. Ya kan, memperkenalkan di Dumai ini ada musisi seperti Apis yang berasal dari Dumai. Iya. Ya kan? Ternyata musik yang dibawa oleh Alfred ini juga mengandung unsur Melayunya. etniknya ada. Kan gitu. Alhamdulillah lah, BJ. Kami sampai Malaysia. Woi. Keren. Nah, hal yang seperti inilah yang harus kita perhatikan. Gitu. Orang-orang yang lain tuh bisa buat apa? Oh, itu dia. Haters ini kan hanya bisa ngomong gini, begini, nggak ada solusinya, ya kan? Mau mereka tuh apa sih menurut Apis? Mereka sih kurang tahu ya, BJ. Aku nggak paham kenapa mereka seperti itu, BJ. Macam mungkin ada juga, mungkin BJ merasa juga lah, BJ. Banyak juga yang ngiri sama BJ. Atau gini, karena Apis itu menutup diri untuk berteman dengan yang lain. Sebenarnya gini, BJ. Banyak orang bilang aku tuh songong, sengak, sombong, ya kan. Tapi sebenarnya aku tuh mungkin memang nggak pandai berkawan lah, BJ. Bukan nggak pandai berkawan, negur duluan tuh segan gitu. Tapi cara ngomong aku memang kasar ini. Orang ini tahu nih cara ngomong aku kasar, betul. Tapi sebenarnya maksudnya nggak seperti itu. Memang lingkungan aku ngomongnya seperti ini gitu. Memang aku to the point aja. Apa dia sih aku ngomongin aja. Nggak bisa aku jaga-jaga ngerem tuh nggak pandai kita. Jadi kalau misalnya pada ngomong di belakang, mending ngomong langsung aja, gitu aja. Jadi dengan cerita seperti ini kan kita bisa jelas jadinya kan. Marilah kita sama-sama rangkul teman-teman musisi, pelaku seniman di Dumai, apapun bentuk karyanya. Kita bangkitkan nama Dumai, kita besarkan nama Dumai, kayak gitu, ya kan? Apalagi sekarang sosmed sudah ada, ya kan? Sosmed sudah ada. Apa mau segala macam bisa di situ semuanya. Nah, tadi pertanyaan Apis kan, bagaimana? Mungkin ada juga yang benci sama BJ ini kan? Padahal kita nggak ada ngapa-ngapain kan? Nggak ada ngapa-ngapain. Ya. Kalau untuk aku ya
mampus kau situ ya kan. Enggak peduli aku ya kan. Kali aja ya. Aku ya walau anggap cakap kotor seperti ini ya. Si Jimmy buat apa video terus ya, buat podcast segala macam, ikut-ikutan ya kan. Ikut-ikutan Deddy Corbuzier katanya kan. Aku itu mau menciptakan seperti ini untuk memperkenalkan Dumai itu ada. Potensi seperti ini. Itu ya dia. Positive thinking. Ya kan. Kita tuh orang-orang seperti ini nggak akan mungkin dipanggil Deddy Corbuzier. Nggak mungkin. Ya kan? Dari kita untuk kita, kembalinya untuk kita juga. Iya. Kan sharing-sharing ini. Ya, sharing. Ya Karena kan kalau jumpa salah satu cerita itu sulit, jadi tengok aja ini. Mau kenal si Feni, lihat aja videonya. Nah, Mau kenal si Alfred, lihat aja. Jadi sebenarnya bukannya sombong, bukannya apa. Karena nggak mungkin kita belum kenal orang, woi, tak mungkin kan Beje. Jadi kalau kenalan dulu, duduk dulu, baru kenal orangnya. Jangan ngomong di belakang. Daripada head comment tapi belum kenal, duduk dulu, bicara, pasti kamu kenal, asik. Iya. Iya. Sama kita itu aja sih sebenarnya. Iya. Karena suka nggak sayang. Kalian pernah diajak ngopi nggak sama dia? Apa? Diajak ngopi. Sering. Aku ramah Beje. Kalau ada duit. Oke. Boleh nanya yang agak privasi sedikit nggak? Boleh Beje. Alfred kalau sekali nampil berapaan? Sekali nampil tergantung Beje. Kalau misalnya acara ulang tahun tuh kan aku agak kasihan sama anak-anak tuh kan. Jadi aku tanya gini, kau mau bayar aku berapa? Oh gitu. Pasti dia mikir lah kan. Mikirnya tuh sound. Kalau misalnya sound, ini nomor soundnya, langsung hubungi aja. Kamu mau bayar akunya berapa? Karena kan nggak mungkin juga dia agak rendah juga Beje. Maksudnya oke lah. Karena kami juga musik ini bukan yang untuk cari uang. Kalau cari uang di musik kayaknya nggak bisa Beje di rumah Beje. Jadi musik ini kami untuk senang-senang. Kalau mau cari uang ya kerja. Iya kerja betul. Jadi kalau untuk musik ini ibaratnya untuk Dumai lah terutama. Ibaratnya untuk Evan lah, menghibur. Kalau apalagi kita bisa ngibur orang lain kan menyenangkan juga Beje gitu. Kalau acara besar, aku lihat orangnya juga dulu Beje. Cara dia menawarkan job tuh sengak atau tidak. Oh gitu. Sengak tuh dalam arti seperti apa? Gini. Berapa budget kau? Oh. Kalau pengundang kau berapa? Kan ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya aku kok kecil kali lah awak jadi ya kan? Jadi awak kesal juga kan? Kesal awak jadinya. Banyak orang kayak itu Beje. Maaf, aku nyoba. Aduh, banyak kan? Aduh, nggak tahu aku. Nggak tahu. Sebenarnya sopan santun lah dulu. Iya. Sebenarnya janganlah tanya, aku mengundang kau, berapa budget kau? Janganlah seperti itu. Jadi aku membuat acara. Nah, acara itu kayak gini. Kalau Alfred diundang ngisi acara ini berapa? Gitu kan enak seperti itu. Kita juga nengok acara itu gimana. Ya, kita juga bisa konfirmasi lah. Nggak ada nengok budget aku segini karena kita juga bukan sama siapa kan Beje. Gitu. Cuma memikirkan lah kalau misalnya luar kota akomodasinya gimana, makannya gimana gitu. Ting kawan-kawan juga sejahtera. Karena aku juga nggak sendiri Beje tahu kan kalau aku nampil kayak mana. Iya, ada dua orang yang cantik ini. Juga ada teman aku yang bantu lagi diri. Oke. Aja pokoknya dua video ini Dina terus yang kena. Iya ini nah. Jadi setelah kita melakukan karya tadi, kan? Pernah nggak pemerintah melirik kalian? Alhamdulillah belum Beje. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau sekedar mantap ya gitu oke. Cuma untuk support dalam merangkul belum. Kayak nggak ada Beje. Di mana-mana kota aku nggak ada Beje. Entahlah di Jawa ya. Kalau Dumai Rio kayaknya belum Beje. Dumai Rio belum ada ya. Belum ada kayaknya. Karena belum ada kita lihat musisi Riau yang sejahtera. Siapa Beje? Musisi Rio yang sejahtera ada sih. Ada ya Beje. Tapi nggak bisa kita Iya, ceritakan maksudnya sejahtera dari dirangkul pemerintah. Ada. Orang Siak. Oh ada ya, alhamdulillah. Apa tuh? Oh Siak iya Beje. Apa namanya? Neneng. Oh Oritim. Ya. Oritim bukan baru. Ya itu bukan orang Siak. Bukan baru dia. Oh iya itu. Itu kan dari ya.
pemerintah kan? Ya, tapi kan baru-baru ini dulu kan enggak juga kan. Setelah mereka dapat nama kan baru Nah, berarti Alfred harus berjuang lagi gitu. Itu dia. Conclusion, ya kan? Iya. Itulah jawabannya. Berarti harus dapat nama dulu. Cari dulu followernya, cari dulu, ya kan? Cari dulu segala macam apa ya penyebarannya. Sebarkan dulu virus ini. Sebarang virusnya dulu kan. Macam corona bukan? Konspirasi banget ini kan. Hai. Masih mau bahas konspirasi. Sah lagi. Udah gara-gara corona kita nggak dapat job. Ya kan? Paranoid kita jadi ya. Semua mau kemana-mana nggak bisa. Mau nengok Nina pun nanti abang nanti ada virus ya kan. Nina terus. Ngajak Nina budgetnya besar PJ. Iya. Buka-bukaan nih. Ada berapaan? Hah? Iya. Dia maunya per lagu. Enggak 10 lagu 10 juta. Enggak ini. Senang juga nyari dia cuma gitu. Cuma berapa jam ya kan? Wah, 10 juta juga cair. Kalau akuin Nina sama Feni orangnya bagus nih. Bagus untuk berjuang juga PJ. Iyalah, bagus lah memang karena sampai saat ini bertahan sama Alfred. Alfred. Ada juga PJ yang misalnya ada Pak acara. Memang mungkin ini acaranya bukan acara besar aja. Kita ngajak, budgetnya berapa? Mungkin memang itu pantas diucapin. Cuma budgetnya segini, nggak mau laku. Mereka berarti nyarinya uang aja, bukan untuk berkaryanya gitu. Karena udahlah di Duma ini panggungnya sedikit. Kalau cuma untuk nyari uangnya aja, kapan mau berkembang? Karena menurut aku kesempatan ya. Macam kami di Pekanbaru kemarin acara apa? Bono. Bono. Itu kan Udah sampai situ kalian? Udah. Ibarat bukan budget yang gimana-gimana kan. Tapi kami pengen aja nampil sana. Alhamdulillah pas kami nampil ada IO dari Malaysia menyukai kami. Ditarik kami ke Malaysia. Kan alhamdulillah kita nampil aja dulu, nampil yang terbaik. Mereka suka, kita bisa kemana-mana. Ya. Gitu. Jadi janganlah mikirkan budgetnya dulu gitu. Jangan. Aku maunya dibayar segini. Memang idealis itu perlu, cuma nengok tempat juga. Ya. Keren habis nih ya. Iya dong. Mana lagi juga dia. Tapi kawannya sedikit. Itu aja kawannya. Iya BJ, itulah BJ. Iya kan? Iya. Rangkul lah teman-teman yang lain. Udah BJ. Aku berkawan sama siapa aja BJ. Mungkin mereka yang mau sama aku. Cuma macam orang si yoga tuh kan dekat. Oh iya, kawan kami. Kolaborasi juga. Kan kemarin tuh, yang latih tuh. Iya, kolaborasi. Keren ya. Keren mereka BJ. Apis juga keren tuh. Pengen ngeband aku situ BJ. Pengen Avenger. Iya. Lama kan. Tahun depan lah buat lagi. Acara metal. Buat lagi. Tapi nanti lah dulu. Ya, karena mau fokus ke sini, nikah dulu ya kan Nin? Nikah dulu. kok Nina? Ya kan? Kan cuma nanya aja nya, kan enggak boleh. Ya kan? Fokus dulu, nikah, baru back to basic. Kita goyangkan lagi rumah ini. Ada saatnya. Itu IDM bisa masuk? Itu pula ya. Itu nanti kita udah bicara movement pergerakannya underground, ya kan? Bukan itu dia yang kita bahas, ini kan bukan di situ ruangnya. Nanti kita bahas itu. Ini genrenya apa? Ini genrenya apa? Dan ada pembagian. Itu ada tempat masing-masing lah ya. Ada. Di setiap tempat ada pembicaraannya. Ya, benar. Di setiap pembicaraan ada tempatnya. Yang itu. Oke. Aku mau nanya yang terakhir. Yaitu bagaimana Apis bisa menyikapi hasil karya di Dumai untuk dihargai dengan yang lain. Walaupun sejelek apapun itu lagu, bagaimana Apis bisa mengeluarkan sikapnya menyikapi band-band musik karya di Dumai untuk bisa saling support. Oh, gitu. Ya kan? Bagus, tidak bagus atau segala macam ya kan? Bagaimana bentuk sikap Apis untuk menyemangati kawan-kawan yang lain? Untuk menyemangati BJ. Kalau pertamanya BJ, bagi aku musik itu tidak ada yang jelek BJ. Karena karya itu tidak ada yang jelek. Karena mereka mencetak karya itu juga dengan sepenuh hati, dengan mereka menyukainya kan BJ. Mereka sebelum di launching mereka dengar, mereka bahagia dah. Tiba-tiba dihujat-hujat kan tidak enak juga gitu. Habis baterai. Udah taruh sini. Taruh dua-duanya. Nampak kan dua-duanya?
Yang terakhir kan? Nggak tahu sih. Dari tadi. Dari tadi mati itu. Iya Mi. Iya Mi. Dari tadi mati. Nggak tahu. Soalnya tadi 30 menit tadi itu. Iya. Oke, pas. Oke. Udah lanjut. Oke, Pis, kita lanjut lagi, Pis. Oke, baik. Karena tadi kamera yang apa nih mati pula ya. Suaranya aja ya kan? Ah. Oke, menurut aku karya itu tidak ada yang jelek. Semua karya itu bagus. Tapi untuk menyemangatinya, mau karya itu jelek mau tidak, kita support aja lah. Kita tolong sharekan. Dengan share aja mereka udah bahagia tuh BJ. Janganlah cuma tolong bantu share, di-rate aja. Kayaknya itu kecil hati yang nge-share tuh BJ. Baru minta tolong, BJ tolong sharekan BJ. Minta tolong BJ, mau karya saya BJ. Cuma di-rate aja kan. Semua kali lah BJ nih, baru seperti itu BJ. Kita share aja kan, share tuh mudahnya, tinggal kita pencet aja share dah. Kalau nggak mau lama-lama sejam aja dah hapus. Oh iya. Iya kan bisa kan aja. Kecewa orang jadinya kan. Iya. Kecil hatinya. Iya kecil hatinya. Yang penting share aja lah dulu. Kita semangati, ya bagus. Atau kalau misalnya emang jelek, bagus. Tapi kita kasih saran. Besok-besok kalau misalnya ada apa, kita tolong atau gimana, kita kasih masukan gitu. Share di WA ini. Share di WA. Boleh apa? Nggak boleh. Apis pernah juga sih, ya kan? Ngirim ke DM langsung kan, sama aku kan. Jadi bantu share BJ, oke. Iya. Apa yang aku share tuh bukan ke teman-teman yang lain, aku buat status. Iya itu BJ. Ya kan, kemudian aku share ke grup. Itu tidak kecewa kan? Oh tidak BJ. Makasih Fis. Ya. Pernah sih yang lagu apa? Yang lagu Rio Asap apa? Oh WhatsApp. Asap itu kan. Alhamdulillah, BJ. Alamak ya kan. Ini aku sebarkan ke grup orang apa ya kan? Langsung direspon sama kawan-kawan tuh. Ini musiknya mantap nih. Rappernya siapa? Siapa tuh rappernya? Rappernya tuh sebenarnya nggak rapper BJ. Anak nasyid. Eh. Aku suruh nyanyi gitu. Gitu dia kan. Ada suara vokal ceweknya ya kan? Ya suaraku. Suara tinggi-tingginya. Iya. Cepat aja. Oh. Itu memang buatan Apis. Oh yang itu ceweknya. Yang apa? Oh, yang baru nih ya. Yang lagu ini. Oh, yang mana asap tuh BJ itu corona. Lagu corona tuh BJ. Corona tuh. Oh, lagu corona. Lagu corona. Kalau yang asap sempat alhamdulillah lah. Tak tahu viral atau tidak. Tapi di Jawa. Itu dia, ya kan? Main lah viewernya kan. Wih. Iya, ini juga mak. 55.000 kan. Wih. Itu aku juga yang nyebar. Alhamdulillah makasih BJ. Aku pun bingung kan ada di Facebook, ada di Twitter. Iya. Jadi dibilang kawan tuh kan, boleh kirim filenya ya. Aku kirim lah filenya. Alhamdulillah. Ya kan? Kirim kawan tuh kan, bukan orang dia, orang Medan ya. Ini kita harus apa nih? Harus diperjuangkan seperti ini nih kan. Tapi kan kalau mau ada nggak chatnya lagi ya? Kalau nggak percaya sih, ya kan? Masa BJ? Ya kan? Tapi seperti itulah kenyataannya. Dan itu sudah dilakukan oleh Apis sendiri. Iya. Yang itu. Di Jawa gimana di Jawa kemarin? Alhamdulillah responnya mantap kali BJ. Sampai kawan orang DM, asik lagu ini aja aku dengar kan ibaratnya. Awal senang ya kan? Senang gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Lagu-lagu apalagi lagu Asap kemarin kan alhamdulillah. Responnya juga positif, sindirannya halus gitu. Bawa nama Pekanbaru. Mereka taunya Pekanbaru BJ. Itulah. Bukan Dumai, mereka taunya Pekanbaru. Itulah. Karena kita tinggal di pinggir. Iya, Coba kita tinggal di tengah gitu ya kan. Jadi KTP Pekanbaru. Ya kan? Karena kita tinggal di pinggir aja ya. Oke, Pis, pertanyaan terakhir. Iya. Tadi udah terakhir belum? Terakhir terus BJ. Terakhir. Iya. Udah terakhir. Sekali lagi lah. Oke lah, sekali lagi. Musik Dumai, ya kan? Musik Dumai. Wajib nggak mengeluarkan karya? Wajib aja. Oke, itu alasannya? Alasannya kalau nggak berkarya mau ngapain? Hanya untuk main-main Event-event aja. Event aja. Oh, berarti itu hobi aja. Mereka kalau misalnya sekarang ini musiknya mau dimanain dulu. Kalau misalnya tapi kayak ciptaan karya kayak gampang lah aja. Pasti lah gitaris di rumah pasti ada lagu-lagu sendiri. Iya, tapi dia nggak mau masuk rekaman. Oh gitu pula ya. Nggak mau dibuat video. Beda pula pikirannya sama aku BJ. Kalau aku pengen karya aku diketahui orang yang lain. Dia cuma mau main di panggung aja. Tapi nggak mau buat karya. Tak mau. Macam mana tuh? Mana tuh? Itu hak dia lah. Itu hak dia tapi. Oke, Fis. Oke, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih.
Ya, ini mungkin tamparan keras juga ya kan untuk musisi kawan-kawan yang terlibat dalam musik Dumai. Semoga kita saling support aja, PJ. Amin. Karena support itu penting, ya kan? Oke, Pis, thank you Pis ya. Oke, Bang. Oke, Tambi, thank you. Turn off recording. Oke, foto Oke. dulu Pis. Sendiri aja mau selfie. Gini. Iya.